Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Boker Tov. Kita membahas kitab Torah yang ke-9. Kita masih di ayat Kejadian 1 ayat 1. Kita membahas kata dalam urutan yang kelima dalam Kejadian 1 ayat 1, Shamayim, yang artinya sorga atau langit, api dan air. Ilmu filsafat letrisme Yahudi Notarikon masih kita gunakan untuk menelaah Kejadian 1 ayat 1 ini. Kata yang kita bahas adalah kata yang kelima dari Kejadian 1 ayat 1. Kita baca ayatnya. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Kata Ibrani shamayim, shin mem yot mem. Nomina maskulin ini berarti langit, sorga, angkasa, udara, cakrawala, bintang. Meskipun kata ini berbentuk jamak atau dual, dengan memperhatikan sufiks hirik yotmem, kata ini sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk tunggal, yaitu heaven. Kadang-kadang diterjemahkan dengan bentuk jamak, heavens, tergantung konteksnya. Dalam bahasa Ibrani, hal-hal yang agung, tinggi, mulia, seringkali digambarkan dengan kata jamak, atau juga pada kata yang menunjuk sepasang sesuatu, mata, tangan, kaki, dan telinga. Makna kata Ibrani shamayim sangat dekat dengan adjektiva kata Arab samawi, yang merupakan gabungan dari kata samawat dan wi, pertalian dengan langit, merujuk kepada agama samawi, yaitu agama-agama yang berasal dari kepercayaan Ibrahimi, agama yang menyembah Allah yang disembah Ibrahim, yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam. Kata Ibrani shamayim dengan akhiran hirik yotmem ini menunjukkan kata ini bersifat plural, namun seringkali diterjemahkan dengan kata singular. Ini mirip dengan kata yang sudah kita pelajari, yaitu kata Elohim. Kata Elohim yang jamak, tetapi seringkali diterjemahkan dengan kata yang tunggal, yaitu God atau Allah, Allah yang Esa. Walaupun Allah yang Esa ini ditulis dalam bentuk jamak, jamak di sini bermakna plural of majesty, jamak keagungan. Karena Allah itu maha besar, maha kuasa, maha ada, maha tahu, kemahaannya ini dirupakan dengan kata jamak, jamak keagungan, plural of majesty. Demikian juga langit itu luas, besar tak terhingga. Maka kata langit pun ditulis dalam bentuk jamak, shamayim. Ada ungkapan langit ketiga, hasyamayim hasyelishi, digambarkan sebagai tempat di mana Elohim bertahta. Dan dari sini kita semakin mengerti gaya bahasa Ibrani yang menggambarkan keagungan dengan akhiran im sebagai jamak keagungan, sebagai perbandingan. Bagian yang paling termulia dalam tubuh manusia adalah di bagian wajahnya. Dari kata pane, kemudian muncul kata panim, wajah, face, yang selalu berbentuk jamak maskulin, meski dikenakan kepada pribadi yang singular. Wajah kita hanya satu, tetapi wajah kita diungkapkan dengan jamak, karena wajah mencerminkan keberadaan seseorang, kemuliaan seseorang. Dan ini dapat pula berarti bahwa wajah kita yang satu ini bisa berubah-ubah menjadi bermacam-macam ekspresi, sedih, senang, puas, marah, kecewa, jijik, riang, atau bahkan kita dapat menampilkan wajah kita yang hambar tanpa ekspresi. Maka penyebutan panim yang jamak memang cocok untuk wajah manusia. Contoh lain adalah kata mayim, yang artinya air atau water. Sebab air juga memiliki kekuatan yang dahsyat, agung, mulia, dan pernah ada isi makhluk darat dan udara di seluruh bumi pernah dipunahkan oleh Tuhan dengan air bah yang dahsyat itu. Dengan menyisakan keluarga Nuh yang berjumlah 8 orang saja di dalam satu bahtera. Mereka diselamatkan dari air bah yang dahsyat itu. Maka air pun ditulis dengan akhiran im, jamak keagungan.
Kata Ibrani Shamayim bermakna luas, bisa bermakna heaven, heavens, sky as abode of the stars, heaven as the abode of God. Ada beberapa pendapat para linguis Yahudi tentang asal-usul kata Shamayim ini. Yang pertama, kata Shamayim berasal dari kata Syamah yang berarti tinggi dan juga loteng. Bentuk jamak dari Syamah ini adalah Syamayim. Yang kedua, kata Syamayim berasal dari kata Syamam yang berarti sunyi senyap, kosong dengan pengertian angin kering yang bertiup di atas daratan dan mengeringkannya. Bentuk jamak dari kata ini juga Syamayim. Yang ketiga, kata Syamayim berasal dari kata mayim yang berarti air dengan prefiks shin di depannya berarti seperti. Gabungan kedua kata ini menjadi Syamayim. Sehingga Syamayim artinya seperti air. Yang keempat, kata Syamayim kalau kita penggal bisa menjadi dua kata, yaitu menjadi kata Syam di sana, over there, dan kata Mayim yang artinya air. Sehingga Syamayim artinya adalah di sana ada air. Water over there. Sesuatu yang di sana, something out there. Dan ini bisa kita kontraskan dengan kata arets yang artinya bumi, yaitu bumi yang kita pijak di sini. Jadi ada kontras antara bumi yang kita pijak di sini dan sesuatu yang di sana, Syam. Dan di sana ada air. Sehingga air hujan turun dari langit. Itulah sebabnya ditulis Syam Mayim. Sesuatu yang dari langit, yaitu air. Yang kelima, kata Syamayim merupakan gabungan dua kata, yaitu Esh, Femayim. Esh artinya api, Mayim artinya air. Jadi kapan Tuhan menciptakan api dan air? Tuhan menciptakan api dan air di dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan dua entitas ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Api dan air bisa menjadi kata-kata yang idiom. Api adalah lambang dari keadilan seperti api dan kebaikan seperti air. Keduanya bisa menjadi energi destruktif sekaligus keduanya bisa menjadi manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, ash, yaitu api, dan air, yaitu mayim, sama-sama diciptakan Allah pada periode hari pertama penciptaan. Dengan membaca ayat dalam naskah bahasa Ibrani, kita mendapati keberadaan air, mayim, dan api yang terdapat di dalam ayat pertama kitab Kejadian di kitab suci Torah. Namun ketika ayat ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, makna api dan air, ash, femayim, hilang musnah. Saya mengajak Anda yang memiliki ketertarikan mempelajari Alkitab lebih dalam, mari membaca ayat dari naskah bahasa aslinya. Anda akan menemukan banyak sekali kekayaan makna yang jauh lebih luas dari yang dipelajari melalui Alkitab terjemahan. Sebenarnya, Torah yang sudah diterjemahkan sudah bukan Torah lagi, karena ada banyak makna yang terkikis akibat terjemahan. Seringkali ada kata-kata satir. Orang Kristen disebut bani terjemahan. Karena memang kebanyakan orang Kristen mencukupkan diri pengetahuan Alkitabnya hanya dari terjemahannya saja. Contoh yang jelas dari satu ayat yang sudah kita pelajari selama berseri-seri. Kita masih berputar-putar di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit, Syamayim, dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Dari pembacaan naskah bahasa asli Ibrani, di mana Musa menuliskan dalam ilham Roh Kudus, menulis kata syamayim, melahirkan cara berpikir filsafat Ibrani, bahwa kata syamayim itu merupakan gabungan dari dua kata Ibrani. Esh, yang artinya api, femayim, yang artinya dan air. Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa api dan air diciptakan oleh Allah pada hari yang pertama periode penciptaan alam semesta. Secara makna esoteris gabungan Esh Femayim, api dan air,
menjadi lambang dari keadilan seperti api dan kebaikan seperti air. Keduanya dapat menjadi energi destruktif, sekaligus keduanya dapat menjadi manfaat besar bagi kehidupan manusia di bumi. Selanjutnya kita pelajari kata Shamayim yang bermakna sorga, langit, angkasa. Terlepas dari keanekaragaman pendapat yang sudah kita pelajari tadi, Kitab suci menggunakan kata Shamayim dengan pengertian langit atau surga yang dipertentangkan dan dipadankan dengan kata Ibrani Eretz yang berarti bumi atau daratan yang merujuk kepada seluruh penciptaan Allah. Kejadian 2 ayat 1. Fayekulu hasyamayim ve'haaretz ve'kol sefa'am. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Sang pencipta alam semesta ini hanya Allah saja. Pemahaman ini dinyatakan dalam berkat Melkisedek, Raja Shalem kepada Bapak Abraham, Bapak bagi seluruh orang beriman. Kejadian 14 ayat 19. Vayifarahehu, Vayomar, Baruch Avram le'el elyon, kone shamayim va'aretz. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Ibrani mengenal 3 kategori dari jumlah yang berhubungan dengan nomina, yaitu kata tunggal, jamak, dan kata dual atau rangkap atau ganda. Kategori dual biasanya merujuk kepada pasangan, terutama organ tubuh seperti telinga, tangan, sayap, sepatu, mata, dan lain-lainnya. Terkadang ada pertanyaan bagaimana menerjemahkan kata Shamayim dalam Kejadian 1 ayat 1 secara tepat. Apakah bermakna surga, ataukah langit, atau angkasa? Perlu kita pahami bahwa kata Ibrani Shamayim itu bukan hanya berarti surga atau heaven, tetapi juga bermakna langit, tempat bintang-bintang bahkan udara, tempat burung-burung terbang. Misalnya untuk terjemahan Yesaya 14 ayat 12, LAI pun tidak menerjemahkannya jatuh dari surga, melainkan jatuh dari langit, sesuai dengan ungkapan bintang timur. Selanjutnya mari kita pahami kata Shamayim lebih dalam lagi. Menurut cara pandang Yahudi ada 3 macam atau 3 lapis Shamayim. Yang pertama adalah cakrawala, tempat burung-burung beterbangan, tempat embun dan hujan dikatakan turun dari Shamayim. Yang kedua adalah kata Shamayim, langit, dan benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, bintang-bintang, yang juga disebut dengan istilah tentara langit. Dan yang ketiga, Shamayim, sorga, yaitu langit yang ketiga, Shamayim Hasyelishi, yang terkadang disebut juga sebagai langit di atas segala langit. Rasul Paulus menggunakan istilah ini dalam Perjanjian Baru, merujuk kepada Firdaus atau surga, dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Langit, tempat Allah bertata, disebut dengan Shamayim, Shemei Hasyamayim. Misalnya dalam Ulangan 10 ayat 14. Hen ladonai Eloheicha Shamayim Ushmei Hasyamayim. Haaretz vekol asher ba. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Dalam Perjanjian Baru, tulisan Rabbi Shaul, dia seorang Yahudi tulen, dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4, merujuk langit ketiga, Laragia Hasyelishi, adalah Firdaus, tempat pengharapan di mana orang-orang percaya akan masuk ke dalamnya. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Heos tritu uranu. Dan terjemahan bahasa Ibraninya adalah Ad laragia hasyelishi. Sampai ke langit yang ketiga. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Perhatikan,
Firdaus ini merujuk kepada langit ketiga yang sudah diungkapkan dalam ayat yang kedua tadi. Langit dalam lapisan yang pertama, yaitu cakrawala atau bentangan yang dijadikan oleh Allah di atas bumi, juga dinamakan Shamayim. Kejadian 1 ayat 8. Vayikra Elohim larakia Shamayim. Vayehi eref, vayehi voker, yom sheni. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, Shamayim. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Allah membentangkan atau menghamparkan langit dalam bahasa kiasan seperti menggelar tikar. Ini ditulis dalam Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit, Shamayim, seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Hayoshef al-Huk haaretz veyoshefeha ha-hagavim hanote hadok Shamayim fayim tachem kaohel leshevet. Dalam Kejadian pasal 1 dituliskan Allah menciptakan air yang di atas dan juga air yang di bawah. Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala, ia memisahkan air yang ada di cakrawala itu dari air yang di atasnya, dan jadilah demikian. Faya'as Elohim et harakia, fayavdel ben hamayim, asher mitachat larakia, uven hamayim, asher me'al larakia fayehi hen. Alkitab menuliskan burung dan unggas lainnya terbang di bagian Shamayim yang pertama, yaitu yang ada di bentangan cakrawala. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung bertebangan di atas bumi melintasi cakrawala. Vayomer Elohim yishretsu hamayim sheretz nefesh haya ve'of yeovev al haaretz al penei rekia hasyamayim. Matahari, bulan, dan bintang-bintang disebut juga sebagai tentara langit. Zva hasyamayim. Sebagaimana ditulis dalam Ulangan 4 ayat 19. Uven tisha enecha hasyamayma veraita et hasyemesh ve'et hayareach ve'et hachochavim kol zva hasyamayim venidakta vehistachafita lahem ve'afadetam asher chalak Adonai Elohecha otam lekol ha'amim tachat kol hasyamayim. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, seva hasyamayim, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh korong langit sebagai bagian mereka. Sayang sekali, matahari, bulan, dan bintang-bintang disembah sebagai ilah-ilah, bahkan oleh bangsa Israel sendiri, sebagaimana pernah dicatat di dalam Yeremia 8 ayat 2. Dan salah satu ilah pemuja berhala adalah Ratu Sorga yang disembah oleh mereka. Dan ini dituliskan dalam Yeremia 7 ayat 18. Kemudian mari kita bahas deskripsi yang lain tentang sorga, yang dimana di dalam tradisi Yahudi ada yang mengatakan langit ketiga adalah tempat Allah bertahta. Tapi ada juga deskripsi yang lain tentang sorga yang memiliki 7 tingkatan dalam tradisi Yudaisme. Ini tidak ada di Alkitab Perjanjian Lama, hanya ada dalam pemahaman tradisi Yahudi. Sebagian orang Yahudi dalam tradisi Yudaisme berpaham bahwa surga itu ada 7 tingkatan. Namun penting untuk kita pahami bahwa Alkitab Perjanjian Lama sebenarnya tidak menyebutkan rincian 1, 2, 3, atau sampai yang ke-7 seperti yang dimaksud dalam pemahaman dalam tradisi Yudaisme ini. Surga yang tertinggi disebut sebagai Shemei Hasyamayim, langitnya langit. Mengenai surga, langit ke-7 dalam pemahaman Islam, ini juga mirip dengan ide yang dipercayai oleh sebagian orang Yahudi.
di mana mereka juga menganggap bahwa surga itu bertingkat-tingkat dan setiap tingkatnya berbeda-beda pula jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya, seperti jarak antara bumi dan langit, ataupun tingkatan surga yang paling tinggi derajatnya dinamakan Al-Firdaus. Di atas Al-Firdaus inilah terletak Arsy Rahman, Maligai Tuhan. Dan selain itu, keistimewaan dari Al-Firdaus ialah para penghuninya akan dapat melihat wajah Allah 2 kali dalam sehari, yaitu pada waktu pagi dan petang. Sedangkan nikmat tertinggi dalam surga ialah apabila manusia itu dapat menatap wajah Tuhan. Mengenai surga dalam 7 tingkatan dalam pemahaman tradisi Yudaisme, yang pertama adalah filum, yang kedua adalah rakia, yang ketiga adalah syahak, zevul, yang kelima adalah ma'on, aravot. Demikianlah kata Shamayim memang bermakna luas sekali. Selanjutnya Anda dapat membaca artikel-artikel tentang Shamayim di laman Sarapan Pagi Biblika dengan judul Shamayim, Surga, Heaven, dan judul-judul artikel lainnya yang terkait. Demikianlah pembahasan Kitab Torah yang ke-9, dan ikutilah terus bahasan Torah berseri ini untuk pemahaman Kitab Torah yang lebih mendalam. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruah HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.